Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, atau selamat berapa saja di saat Anda menyaksikan acara ini, podcast Anak Modul, yang akan memberikan informasi-informasi atau memberikan inovasi-inovasi yang tentu saja mungkin menarik untuk kita simak bersama. Dan sore hari ini mungkin agak lain dari biasanya. Kali ini ada host baru. Saya perkenalkan diri saya Sri Mulia yang akan menjadi pemandu di acara ini. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kegiatan mungkin berbeda dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, tetapi saya yakin ini akan menarik untuk kita simak. Nah, di siang atau di sore hari ini kebetulan kami mengambil gambarnya di sore hari, sehingga acara ini ya tentu saja mungkin saya akan banyak menyebut tentang sore hari. Nah, hari ini kami kedatangan 3 narasumber yang akan memberikan informasi-informasi seputar kegiatan anak modul, dan hari ini dikhususkan tentang kegiatan amaliyah Ramadan. Tetapi sebelum kita memasuki pembicaraan yang lebih jauh, maka sore ini saya perkenalkan dulu ketiga narasumber yang hadir di hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Kak Masud, ya. Jadi Kak Masud ini adalah ketua pengurus masjid Ikatan Alumni PPSP IKIP Ujung Pandang. Kemudian di sebelahnya ada Kak Merianti. Saya memanggil Kak karena memang tingkatan kelasnya lebih tinggi dari saya. Jadi saya memanggil Kak ya, biar lebih enak. Nah, Kak Merianti ini adalah pengurus masjid juga dan sekaligus sebagai sekretaris dari panitia amaliyah Ramadan. Dan di sebelah kanan saya, nah kakak yang satu ini namanya Kak Andi Ermama Paresa. Nah, kakak yang satu ini adalah Ketua Kegiatan Amaliyah Ramadan IKA PPSP untuk tahun ini, dan juga sekaligus mungkin ada tambahan posisi ya Kak ya, sebagai Ketua UMKM Labelo. Nah, kenapa kemudian kegiatan ini saya sebut? Karena ternyata kegiatan amaliyah Ramadan kita kali ini akan nyambung-nyambung juga dengan kegiatan dari UMKM Labelo. Nah, baiklah, sebelum lanjut lebih jauh, saya persilahkan Kak Masud mungkin akan berbicara, karena kegiatan amaliyah Ramadan ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan, kerohanian, dan yang saya tahu bahwa kita ternyata sudah punya masjid PPSP. Nah, mungkin sebagai ketua pengurus masjid PPSP, Kak Masud mungkin bisa memberikan cerita singkat mengenai bagaimana masjid PPSP ini berdiri dan apa saja yang ada, kegiatan yang ada di dalamnya. Silakan Kak. Ya, terima kasih Dr. Sri. Kita punya host ini kan dokter, jadi saya pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman anak modul, pemirsa podcast anak modul yang saya hormati. Yang pertama saya ingin berbicara soal keberadaan masjid kita. Jadi satu fase telah kita lewati di dalam keberadaan masjid kita ini, yaitu fase pembangunan fisik dari masjid kita ini. Alhamdulillah sudah kita bisa rampungkan untuk lantai 1 dan segala fasilitas penunjang untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah kita bisa selesaikan. Nanti barangkali masih ada beberapa item pekerjaan yang mungkin akan kita lanjutkan nanti mungkin setelah kegiatan setelah bulan Ramadan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa masjid kita ini mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa kita dinaungi oleh yayasan yang disebut dengan Yayasan Sekolah Anak Modul Ujung Pandang. Ya. Nah, yayasan ini adalah pengurus-pengurusnya mulai dari pembina, penasehat sampai kepada pengurus-pengurus lainnya itu adalah alumni dari PPSP IKIP Ujung Pandang dari seluruh angkatan. Kemudian di bawah yayasan ini juga sekarang sudah mengeluarkan SK untuk pengurus masjid. Jadi seluruh kegiatan ibadah dan lain-lain di masjid alumni itu dikelola oleh pengurus. Nah, pengurusnya sebagian besar itu dari masyarakat sekitar masjid kita. Mungkin hanya ada 2-3 orang yang alumni PPSP, termasuk saya sendiri sebagai ketua dan saudari Mary sebagai bendahara.
Kemudian seksi-seksi yang lainnya itu kebanyakan dari masyarakat sekitar sini. Ya, jadi melibatkan masyarakat. Iya, saya kira dulu itu yang barangkali sementara yang bisa saya sampaikan mengenai keberadaan masjid kita. Terima kasih. Berarti karena kita sudah ada yayasan, berarti tidak menutup kemungkinan akan ada kegiatan lain lagi Kak ya untuk memperlebar kegiatan dari Masjid IKA ini ya Kak ya. Ya, betul bahwa pengurus masjid juga telah merencanakan beberapa kegiatan ya, khususnya di bulan Ramadan ini kegiatan amalia Ramadan termasuk tarawih. Kita juga sudah akan melaksanakan jadwal penceramah juga sudah kita keluarkan, dan insya Allah selama bulan Ramadan itu akan diisi dengan ceramah tarawih. Beberapa alumni juga ikut menjadi penceramah ya. Kita memang buka selebar-lebarnya bagi teman-teman alumni yang punya potensi, punya kapasitas untuk berbagi ilmu keagamaan, keislaman ya. Di bulan Ramadan itu kita berikan kesempatan untuk itu. Ya, saya kira itu untuk kegiatan di bulan Ramadan. Ya. Nah, salah satu kegiatan dari Amaliyah Ramadan, dari kegiatan panitia masjid ini adalah kegiatan Amaliyah Ramadan untuk tahun ini. Nah, sekarang kita beralih kepada Ketua Panitia Amaliyah Ramadan. Nah, mungkin Kak Andi Erma bisa memberikan penjelasan apa saja sih yang akan dilakukan selama bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih Dr. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni PPSP IKI Ujung Pandang dan teman-teman yang telah menonton podcast. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami pengurus IKA PPSP IKI Ujung Pandang di bidang sosial keagamaan dalam hal ini insya Allah akan melaksanakan kegiatan Amaliyah Ramadan. Di Amaliyah Ramadan itu ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, yaitu basar sembako murah yang insya Allah rencana kami adakan di bulan Maret. Mungkin sekitar tanggal 17 atau tanggal Berarti 19. sebelum ya Kak ya, sebelum Ramadan sebelum ya. Ramadan, karena kita tahu bahwa sebelum Ramadan itu kan pasti banyak kebutuhan masyarakat akan meningkat. Ya, betul. Sehingga kami merasa bahwa apalagi di daerah sekitar masjid kita kan masyarakat yang mungkin ekonomi menengahnya ke bawah gitu ya. Jadi saya pikir kita perlulah mengadakan suatu kegiatan basar sembako murah. Dan kami alhamdulillah sudah bertemu dengan Dinas Perdagangan dan insya Allah kami akan dibantu juga. Jadi kami kerjasama dengan Dinas Perdagangan. Terus yang kedua yaitu insya Allah kegiatan buka puasa bersama selama 1 bulan penuh Ramadan. Dan insya Allah kita juga rencanakan akan menyediakan takjil sekitar 200 kue dos. Dan mungkin juga kalau misalnya ada teman-teman alumni atau dari donatur yang lain bisa menyiapkan makanan juga silahkan. Jadi pada bulan Ramadan itu insya Allah 1 bulan penuh kita menyiapkan buka puasa. Nah itu untuk santri ya, santri-santri di masjid dan juga warga sekitar situ. Karena informasinya bahwa di sekitar masjid kita ada banyak mahasiswa ya Kak ya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kita perhitungkan insya Allah sekitar 200 dos yang kita harus siapkan untuk masyarakat sekitar masjid. Terus kegiatan selanjutnya rencana setiap 17 Ramadan kan kita adakan kegiatan Nusul Quran. Dan insya Allah pada Nusul Quran itu kita rencana ada buka puasa bersama alumni, juga buka puasa sama masyarakat sekitarnya, jemaah masjid ya Kak ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa event juga yang akan kita lakukan di Nusul Quran selain tadi buka puasa bersama. Nah tentunya kita berharap di bulan Ramadan itu ada kegiatan perlombaan Kamasud ya di santri. Untuk santri-santri. Nah insya Allah kami berharap ada rencana kegiatan perlombaan asan ya dengan perlombaan praktek sholat. Nah di situ pada Nusul Quran kita memberikan sedikit hadiah lah buat anak-anak kita sebagai motivasi ya buat anak-anak kita, karena kan kita masjid baru, jadi tentunya kita harus lebih banyak mengaktifkan kegiatan-kegiatan masjid dengan semangat anak-anak kan kita menghidupkan masjid seperti itu. Nah yang selanjutnya juga ya tentunya kami semuanya berkolaborasi ya antara IKA, PPSP dan antara pengurus masjid dan juga podcast dan juga UMKM Labelo.
Ya, alhamdulillah kolaborasi ini luar biasa ya. Kita saling bersinergi. Di mana nanti setiap event yang ada di kegiatan Amalia Ramadan, kita sama-sama saling misalnya untuk basar ya, basar sembako murah ya, tentunya kita juga kerjasama dengan UMKM Labelo untuk juga kegiatan buka puasa untuk warga di sekitar 200. Tentunya kita mengharapkan teman-teman yang punya usaha kuliner seperti kue yang bisa ikut serta untuk berpartisipasi ya. Jadi kita menghidupkan ini ceritanya ini. Jadi dari alumni untuk alumni juga. Alumni seperti itu, Dr. Sri. Jadi itulah beberapa kegiatan yang insya Allah kita akan lakukan pada kegiatan Amalia Ramadan pada tahun ini. Seperti itu barangkali sementara. Nah, kalau melihat kegiatan yang segudang ini, tentu saja kita membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Nah, untuk itu saya balik ke kiri ya. Di sebelah kiri saya ini adalah tempat penampungan. Jadi penampungan dana dari pengurus masjid dan juga sekaligus sebagai sekretaris Amalia Ramadan. Nah, sekarang kepada Kak Mary, gimana Kak ini untuk mengatasi hal ini? Kan kita butuh biaya yang besar. Nah, secara teknis mungkin Kak Mary bisa menjelaskan. Ya, makasih sebelumnya kepada Adik Sri. Saya sebenarnya di sini sebagai pengurus masjid. Kebetulan pada masjid itu kepengurusan itu ditunjuk sebagai bendahara. Terlebih dahulu saya mau ceritakan sedikit tentang keberadaan masjid ini di lingkungan khususnya di daerah Tanjung Merdeka ini masih sangat kurang dan warga sekitar juga memang sangat membutuhkan. Nah, pada ketika kita membangun masjid itu belum selesai, kurang lebih 6 bulan yang lalu ya, Pak Masud, kita sudah mulai merekrut santri, terus pengajarnya juga kita ambil dari pesantren. Alhamdulillah sekarang santrinya itu sudah berjumlah 130. Iya, sudah banyak ya. Dan pengajarnya 6 orang. Memang kurang sebenarnya, kami masih butuh. Cuman kami juga terkendala dengan kondisi kita karena kita kan sementara membangun. Jadi alhamdulillah para pengajar juga tidak ada yang menuntut untuk dibayar sampai hari ini. Mereka sukarela mengajar para anak-anak kita. Nah, untuk sementara kami fokus pada pembangunan masjid. Nah, sekarang sudah boleh dikata sudah 90% ya, sudah selesai. Di lantai bawah itu sudah alhamdulillah sudah bisa dipakai. AC-nya juga sudah terpasang. Semua sudah tertata dengan rapi, anak-anak juga sudah mengaji dengan baik. Quran, perlengkapan mengaji, buku-buku Iqra itu kita butuhkan Qurannya, perlengkapan mengajinya itu kita berasal dari sumbangan-sumbangan teman-teman alumni juga, iya. Jadi kami mendapat support dari teman-teman alumni. Jadi makanya kenapa kita makin bersemangat dalam menjalankan kegiatan ini, karena ya itu tadi tidak lepas dari para teman-teman semua. Melihat antusias teman-teman ya Kak ya? Iya, membangun masjid semua dengan sukarela, siap menyumbang. Terus pada kegiatan di masjid itu anak-anak, selain anak-anak itu kita juga seperti sebenarnya kegiatannya itu punya program, punya ini. Jadi mereka tidak hanya belajar Iqra saja. Di situ diajarkan cara sholat yang benar, cara berwudu yang benar. Di samping itu kita juga mengundang orang-orang tua santri. Nah, orang tua santri di sini dilibatkan pada kegiatan di dalam masjid. Nah, jamaah di masjid itu sudah setiap hari itu lebih kurang 70. Makanya kita targetkan untuk bulan puasa ini kami menyediakan menu paket buka puasa itu
200 peks 200 peks per hari, sehari ya. ya. Untuk itu kami sangat memohon, mengharapkan bantuan dari teman-teman rekan-rekan alumni, karena kalau mau berharap dari warga sekitar, Ya, kita sepertinya kesulitan, kita ya. kesulitan karena warga sekitar itu ya memang masih di bawah taraf hidup Ya. rata-rata. Terus mahasiswa di sini Ya. banyak mahasiswa Kos. kos-kosan. Jadi itu sasaran kami di sini. Insya Allah ke depannya juga masjid kita itu kami terbuka untuk kegiatan-kegiatan para mahasiswa itu. Misalnya mereka kegiatan keagamaannya. Masjid juga terbuka untuk itu. Jadi syukur alhamdulillah pengurus-pengurus dan warga sekitar itu sangat welcome dengan kegiatan Kegiatan-kegiatan kita, ya. Ya, dan sangat membantu pada pengerjaan masjid itu. Mereka juga turut menyelesaikan ya. Misalnya ada kegiatan yang kita mau apa, mereka turut serta. Turut serta. Seperti yang lalu waktu Idul Adha Iya. yang lalu, semua itu dibantu oleh warga setempat. Meskipun kurbannya sumbangan dari teman-teman modul semua. Ya. Ya. Iya, jadi menarik ya kalau melihat begitu padatnya kegiatan di Masjid IKA kita, IKA PPSP. Yang saya ingin tanyakan Kak, kan kelihatannya ini kita untuk amaliyah Ramadan saja 200 peks per hari. Itu kira-kira anggarannya berapa ya? Ya, setelah kami hitung-hitung itu kurang lebih 110 juta. Ya, kalau melihat nilainya mungkin kita ada rasa optimis sedikit, tapi melirik lagi ke belakang dari kegiatan-kegiatan yang lalu, untuk kegiatan amaliyah bus seperti ini, insya Allah teman-teman kita, para modulers, Iya. semua pasti saya yakin Akan dengan Allah akan sukarela. mudahkan dengan sukarela Memberikan untuk bantuan, ya. memberikan sumbangan pada kegiatan ini. Iya. Jadi, Iya, silakan Kak saya Masud. tambahkan, Iya. Dek Sri ya. Jadi kalau kita berbicara memang soal kegiatan, kita kadang-kadang merasa pesimis Iya. kalau melihat angka ya. Aha. Waktu kita membangun masjid itu juga seperti itu, Iya. kita selalu. Tapi ada saja. Saya menganggap bahwa itu mujizat. Iya. Karena kadang-kadang kita mau berhenti, stop. Iya. Saya beberapa kali itu mau berhentikan itu tukang, karena perkiraan kita estimasi 1 minggu ke depan ini dana sudah habis. Iya. Tapi ya alhamdulillah Allah Sebelum selalu sampai waktunya sudah ada Allah lagi. mengirimkan Iya. itu malaikatnya untuk Iya. datang ke sini. Sehingga kita selalu dalam 2 tahun terakhir alhamdulillah tidak pernah berhenti. Walaupun dananya itu tidak banyak, tetapi seperti Ada yang kita saja. lihat ada saja ya. Berjalan. Jadi kalau melihat angka 110 juta, saya pertama kali rapat dengan pengurus dan beberapa jamaah. Saya sebenarnya berat untuk menyampaikan bahwa saya akan siapkan 200 peks per Iya. hari. Tapi saya kembali bahwa apa yang kita lakukan ini keikhlasan. Iya. Ya, kita ada di jalan Allah dan Iya. insya Allah semuanya akan diberikan Kemudahan. kemudahan. Iya. Seperti yang kemarin-kemarin yang telah kita sampaikan. Kemudian di awal pembicaraan tadi saya sampaikan bahwa memang fase pembangunan itu kita alhamdulillah telah lewati. Tetapi saya merasakan sekarang ini bahwa ada hal yang kita hadapi ke depannya ini yang saya rasa justru jauh lebih berat, yaitu bagaimana Menghidupkan, ya. memakmurkan ini Memakmurkan masjid. Nah, masjid, betul. ini yang saya lihat yang menjadi pekerjaan berat buat teman-teman, khususnya kami pengurus, bagaimana ke depannya. Nah, sehingga itulah salah satu yang kita lakukan, bagaimana untuk mereka mengajar salat tidak cukup dengan hanya azan setiap hari, tetapi kita punya cara yang lain untuk bisa mengajak mereka untuk datang. Salah satunya adalah bagaimana kita mau tunjukkan ini masjid bahwa ada, salah satunya kita bikin pasar murah ya. pasar murah. Iya. Ya, toh. Kemarin kita sudah mengundang orang tua santri, kita mulai dari orang tua santri kita undang. Terus terang memang dari 100 undangan kurang lebih yang kita edarkan itu hanya kurang lebih 50 orang tua yang datang. Ya. Hanya 50%. Padahal kita harapkan semua orang tua bisa hadir supaya bisa melihat masjid kita, dan kita ingin mengajak mereka untuk berpartisipasi, minimal melaksanakan salat 5 waktu di situ. Bapak-bapaknya malah cuma 4 orang saya hitung. Selebihnya itu ibu-ibu yang Ibu-ibu datang. yang banyak justru. Iya. Jadi ini tantangannya ke depannya yang jauh lebih berat. Barangkali kita harus lebih fokus bagaimana bisa memakmurkan ini masjid. Bagaimana kita, salah satunya adalah kita adakan buka puasa bersama.
bagaimana kita juga imam rawatib, imam tarwih, kita harus juga siapkan yang bagus supaya jamaah lebih tertarik untuk datang. Ya, penceramah-penceramah itulah ke depannya. Dan saya belajar dari buku-buku bahwa manajemen masjid sekarang ini tidak sama dengan model manajemen masjid yang lalu-lalu, ya, bahwa masih banyak masjid yang ditutup kalau malam hari. Kedepannya ini kita tidak bisa, masjid kita ini kita akan buka 24 jam, jaga kebersihannya, jaga ini. Insya Allah kita harus bayar semuanya. Dan kami optimis seperti yang saya katakan tadi bahwa sumber dananya itu pasti insya Allah akan mengalir, akan ada. Betul, saya kira begitu. Kita optimis saja jalan. Ya. Insya Allah. Nah, tadi kalau saya tidak salah Kak Masud menyinggung tentang penceramah yang mungkin juga dari kalangan alumni, ya. Apakah kita tidak membuka list siapa-siapa yang bersedia untuk menjadi penceramah? Iya. Gimana, jadi kemarin itu waktu kita pertama ide itu kita munculkan, kita berikan kesempatan kepada para alumni. Memang waktunya sudah sedikit agak mepet, karena saya juga tidak mau jangan sampai ada hari yang tidak terisi, sehingga saya cepat kasih waktu tidak lama juga ke alumni untuk segera memberikan informasi. Iya, jadi tetap ada, tetapi memang hanya beberapa orang, ya. Tapi selebihnya itu kita bisa isi. Ya. Tapi kita masih terbuka, misalnya ada yang mau, mungkin bisa ngisi di sholat subuh, ya toh, kan masih ada beberapa hari Jumat juga di Ramadan itu masih bisa kita, itu masih kosong untuk penceramah Jumat itu, khatib hari Jumat. Ya. Jadi kalau ada masih bisa. Nah, kalau untuk pendaftaran itu Kak, untuk menjadi misalnya kita berminat untuk mengisi ceramah, ya. Atau yang berminat untuk mengisi acara buka puasa kita nanti, kira-kira mereka mau menghubungi siapa? Langsung, nanti kita akan lempar di grup WhatsApp, nanti bisa kontaknya itu kontak personnya Ibu Mary. Ya. Iya. Nah, ini kan ada proposalnya Kak ya. Iya. Ini nanti mungkin akan diedarkan di-share di grup ya. Supaya kakak-kakak dan adik-adik bisa berpartisipasi aktif dan memberikan bantuan untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini dari kita untuk kita juga. Ya, jadi mungkin bisa, kalau dari 600 alumni, saya dengar ada 600 alumni. Nah, kalau 600 alumni ini berpartisipasi memberikan minimal Rp100.000, itu sudah separuh, lebih dari 50% sudah bisa tertangani. Ya. Dan saya yakin kakak-kakak dan adik-adik yang menonton podcast kali ini pasti sudah mencatat-catat, saya mau nyumbang gitu. Iya. Kesempatan untuk beramal ini. Iya, betul. Ya. Bersedekah di bulan Ramadan. Betul. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah ya Kak ya. Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan apa sih keistimewaannya kalau kita memberi buka puasa? Kayaknya ada deh, saya baca kemarin di grup. Setiap kita memberikan buka puasa kepada orang yang lewat, itu akan memberikan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Betul. Nah, jadi kakak-kakak dan adik-adik ya, kami memohon dengan sekeihlasan hatinya untuk memberikan donasi, infak, sodakoh untuk kelancaran acara kegiatan Amalia Ramadan kita, dan untuk kelancaran pembangunan masjid dan kelancaran kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid IKA PPSP, Masjid Alumni ya. Masih ada yang mau ditambahkan Kak? Oh iya, mungkin saya tambahkan sedikit. Salah satu kolaborasi ya dengan kegiatan Amalia Ramadan ini adalah UMKM Labelo. Nah, di mana tentunya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini UMKM Labelo ini merupakan wadah ya, salah satu wadah dari alumni untuk bisa memberikan atau menyampaikan lah usaha-usahanya apa yang bisa dihidarsikan untuk kegiatan Ramadan ini. Jadi pada kesempatan ini juga saya bisa menghimbaukan kepada kakak-kakak atau adik-adik alumni untuk bisa menginformasikan ke kami kira-kira apa yang akan bisa diberikan pada acara buka puasa nanti, menu-menu apa saja, sehingga kami sebagai panitia bisa mengatur, Dr. Sri ya, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir buka puasa, sehingga gampanglah kita kontrol. Dan kita berharap semua UMKM atau teman-teman yang punya usaha, nah kita bisa mendaftarkan diri ke kami. Ya, jadi kakak-kakak dan adik-adik yang punya usaha, terutama usaha kuliner, terbuka kesempatan untuk ikut berpartisipasi di acara ini. Jadi silahkan, nanti mungkin nomor kontaknya akan di-share lewat grup.
Boleh dibaca di situ dan mungkin bisa juga diedarkan ke tetangga, ke teman atau ke saudara-saudara yang lain yang mungkin juga bisa ikut berpartisipasi mengisi kegiatan Amaliyah Ramadan kita tahun ini. Nah, mungkin kita sudah terlalu banyak ngobrol ya Kak ya. Dan saya yakin kakak-kakak dan adik-adik yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan sudah terketuk hatinya untuk ikut berpartisipasi. Secepatnya segera mendaftarkan diri untuk memberikan donasi infak dan sodakohnya untuk kegiatan-kegiatan Amaliyah Ramadan, kegiatan-kegiatan di Masjid IKA Alumni PPSP. Nah, saya rasa mungkin cukup sekian ya Kak ya, ngobrol-ngobrol kita yang seru ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini bisa untuk dinikmati dan kemudian menarik hati untuk bisa ikut serta berpartisipasi aktif di dalam kegiatan-kegiatan modul, kegiatan-kegiatan anak modul. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semoga hari ini cerah, kegiatan-kegiatan kita semuanya berhasil, dan apapun yang kita laksanakan akan diberikan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.